Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ahibbai al-kiram, alhamdulillah naltaqi hadzal yawm bi sihhatin wa afiyatin, wa insyaallah sanata'allamu ma'an al-lughah al-arabiyyah. Asallahu an yaj'alana jami'an bitaufiq wan najah. Anak-anakku semuanya kelas 10. Pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini, kita insyaallah akan mengawali setelah kemarin kita libur karena ujian ITS, dan kita awali dengan bersama-sama untuk murojaah hafalan mahfuzat yang kemarin telah kita sepakati menjadi lagu wajib bagi kita semuanya. Bersama dengan saya, wahid isnain salasa, man jadda wajada, man sobara zafira, man sara ala darbi wasola, bil hubbi hayatuka ahla, jarib walahib takun arifan, baitatul yaumi khairun min dajajatil ghadi, al waqtu asmanu minaz zahabi, khairu jalisin fi zamani kitabun, man yazra yahsud, khairul ashabi man yadulluka alal khairi, laulal ilmu lakana nasu kal bahaimi, al ilmu fis sighari kan naqshi alal hajari, lan tarji'al ayyamul lati madat, al ittihadu asasun najah, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah, asyarafu bil adabi la bin nasabi, salamatul insani fi khifdil lisani, adabul mar'i khairun min zahabihi, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah, aslih nafsaka yasluh lakan nas, man hafara khufratan waqa'a fiha, adubun akilun khairun min sadiqin jahilin, ij'al wala taksal wala taku ghafilan, fanadamatul uqba liman yatakasal, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas, fit ta'annis salamatu wa fil ajalatin nadama, samratut tafriti an-nadama wa samratul khasmi as-salama, tarkul jawabi alal jahili jawabun, man aduba lisanuhu kathura ikhwanuhu, man talaba akhan bila aibin bagiya bila akhin, likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, laisal aibu liman kana faqiran balil aibu liman kana bakhilan, laisal yatimul lati qad mata waliduhu balil yatimul ilmi wal adabi, laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Demikian lagu wajib bagi kita semuanya di awal pembelajaran bahasa Arab. Dan insyaallah anak-anakku semuanya, kita akan mengulas kembali dari apa-apa yang telah kalian pelajari dulu waktu di MI atau di SD Islam atau di SMP. Karena sekali lagi, bahasa, apapun bahasa itu adalah sebuah pengulangan. Jumlah atau di dalam bahasa Indonesia adalah
kalimat. Jumlah adalah kumpulan dari kata-kata yang memberikan pemahaman. Itu namanya dalam bahasa Arab jumlah mufidah. Karena ada kumpulan dari kata yang menjadi kalimat tetapi tidak bisa memberikan pemahaman. Contoh misalkan, ketika guruku datang, berhenti di situ. Ini namanya bukan jumlah mufidah, kalimat yang tidak memberikan pemahaman. Inja'a ustazi kumtu, jika guruku datang maka aku berdiri. Nah, ini kan sudah memberikan pemahaman. Disitulah yang disebut dengan jumlah. Taib. Di dalam bahasa Arab, jumlah atau kalam, kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat, itu dibagi menjadi dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah suatu susunan kalimat yang diawali dengan kata kerja atau yang diawali dengan fi'il. Saya ulangi lagi. Karena bahasa Arab itu hanya terdiri dari, struktur bahasa itu hanya terdiri dari tiga: kata kerja, fi'il, kata benda, isim, dan kata sambung itu adalah huruf. Makanya dalam susunan sebuah kalimat pasti akan diawali salah satu dua ini. Apakah diawali dengan isim atau kata benda, ataukah diawali dengan fi'il, kata kerja. Kalau kalimat atau jumlah itu diawali dengan kata kerja, itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Simpel ya. Saya ulangi lagi. Ketika ada kalimat, baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam literatur buku-buku Arab, atau di dalam perbincangan, ketika diawali dengan kata kerja atau fi'il, maka itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Sebaliknya, apabila diawali dengan kata benda atau isim, itu pasti sampai hari kiamat nanti disebut dengan jumlah ismiyah. Simpel ya. Insya Allah pemahaman ini mudah ditangkap. Baik, Ustaz tidak akan terburu-buru. Yang penting kalian bisa menangkap apa yang Ustaz jelaskan, sedikit tapi paham, bisa difahami, itu lebih baik daripada banyak materi tapi susah untuk difahami. Baik, anak-anakku semuanya, kalian nanti di dalam buku yang sudah kalian terima, bisa kalian buka halaman ke-32. Oke, 32. Ya, bisa dibaca sendiri ya di rumah, karena buku itu saya buat sesederhana mungkin dan semudah mungkin untuk bisa difahami. Judulnya pun Aku Cinta Bahasa Arab, karena hanya dengan cintalah sesuatu yang sukar itu menjadi mudah, sesuatu yang jauh itu akan menjadi dekat. Karena cinta gunung kan didaki, lautan kan diseberangi. Baik.
Kok malah kemana-mana? Ya, anak-anakku semua, Ustadz hanya akan menambahi saja setelah kalian membaca. Ya, saya yakin membaca sendiri buku yang Ustadz buat itu bisa difahami. Ustadz hanya menambahi agar lebih mudah dan lebih paham. Baik, perhatikan di dalam layar ini ada beberapa teks bahasa Arab. Yang pertama adalah susunan jumlah fi'liyah. Jangan khawatir, pertemuan ini tidak ada tugas ya. Dan ini yang kalian inginkan, berarti kalian bahagia. Saya suka membuat orang itu bahagia meskipun saya itu menderita. Jumlah fi'liyah, contohnya aftahul kitaba waqtad darsi. Saya ulangi lagi, aftahul kitaba waqtad darsi. Ini adalah jumlah fi'liyah. Mengapa? Karena diawali kata kerja, diawali oleh fi'il, yaitu aftahul kitaba. Aftahu fi'ilmu mudhari' yang artinya aku membuka buku di waktu pelajaran. Perhatikan, aku membuka buku di waktu pelajaran, artinya saat ini kau hanya boleh membuka membuka HP hanya untuk pelajaran, bukan untuk chat. Yang kedua, ukfilul kitaba ba'da darsi. Aku menutup buku setelah pelajaran. Aftahu fi'il, ukfilu fi'il. Yang ketiga, ushilul misbaha ba'da ghurubi syamsi. Ushilul misbaha ba'da ghurubi syamsi. Aku mematikan lampu setelah matahari. Ushilu, saya atau aku menyalakan lampu setelah matahari terbenam. Ya, ushilu, ash'ala ushilu, menyalakan. Yang selanjutnya, utfi'ul misbaha qablan naumi. Kalau ini artinya aku atau saya mematikan lampu sebelum tidur. Utfi'ul misbaha qablan naumi. Yang selanjutnya, anak-anakku semuanya, amsyurul mizallata hina nuzulil matori. Saya membuka payung ya ketika turun hujan. Sekarang di pondok pesantren sedang hujan, tapi Ustadz tidak kehujanan karena berada di ruangan. Amsyurul mizallata hina nuzulil matori. Yang kedua, yang selanjutnya, aluful mizallata ba'da intihail matori. Saya melipat payung setelah hujan usai. Yang menjadi pembahasan kita anak-anakku adalah awal kata di dalam kalimat ini, atau kalimat yang menjadi awal dalam jumlah ini. Kalian jangan sampai bingung ya dengan kata-kata atau kalimat. Kalau di dalam bahasa Arab, saya ulangi lagi, susunan itu susunan sebuah jumlah itu pasti satu huruf bertemu menjadi kata, kalimat. Terus kalimat bertemu dengan kalimat itu namanya jumlah. Kalau dalam bahasa Indonesia, huruf, kata, kalimat. Bahasa Arab, huruf, kalimat, jumlah. Itu. Ya. Kalau saya menyebut jumlah, itu berarti di dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Baik.
Tadi yang pertama adalah jumlah fi'liyah. Yang menjadi stressing pembahasan kita adalah awal katanya. Aftahu, ukfilu, ushilu, utfi'u, ansyuru, alufu. Semuanya diawali dengan fi'il, yang artinya adalah jumlah fi'liyah. Kemudian, Ustaz, bagaimana saya merubah jumlah fi'liyah yang atas tadi itu menjadi susunan, berubah menjadi jumlah ismiyah, yang artinya adalah diawali dengan kata benda. Ya udah, kita kembali lagi pemahaman apa yang disebut kata benda itu atau isim adalah segala sesuatu yang menunjukkan nama, baik yang kelihatan maupun tidak. Benda di depan kita memiliki nama, itu adalah isim. Semua segala sesuatu yang menunjukkan nama atau memiliki nama. Malaikat itu dalam kategori kata itu isim. Allah misalkan walaupun tak nampak, tapi dalam kategori katanya dia kategori isim karena sebuah nama. Bisa dipahami ya? Coba kita ingin merubah yang di atas jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah, tinggal dikasih aja nama atau benda. Contoh, Hamidu, Hamid nama atau nama siapa? Manusia. Ya udah, Hamidu yaftahul kitaba waqtat darsi. Hamid membuka buku di waktu pelajaran. Perhatikan, ada perubahan. Perubahan apa itu? Kalau saya itu dalam fi'il mudhari' menggunakan a. Contoh, aftahu. Betul ya? Aftahu. Kalau orang misalkan Hamid, contoh di sini, itu tidak boleh a. Itu harus paketannya adalah ya. Hamid yaftahu. Ini sampai hari kiamat seperti ini tidak berubah. Ya. Tidak boleh Hamid aftahu, itu salah. Hamid yaftahul kitaba waqta darsi. Tetapi yang menjadi stressing pembahasan kita anak-anakku adalah pembuatan jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Harus diawali dengan kata benda atau isim. Hamid yaftahul kitaba waqta darsi. Fatimah tukfilul kitaba ba'da darsi. Fatimah menutup buku setelah pelajaran. Agar tidak kemana-mana, Anda fokus nanti tentang pembahasan perubahan fi'il mudhari'. A kok bisa menjadi ya, kok bisa menjadi ta. Mengapa kalau Hamid pakai ya? Mengapa Fatimah kok memakai ta? Fatimah tukfilu kok enggak Fatimah yukfilu? Nanti pembahasan tersendiri. Sekarang fokus kita adalah jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il, jumlah ismiyah diawali dengan isim atau kata benda. Bisa dipahami? Oke, takbir. Allahu Akbar. Huwa yush'ilul misbah ba'da ghurubi syamsi. Dia menyalakan lampu setelah terbenamnya matahari. Dia, huwa. Dia itu kan kata benda. Dia. Dia. Cinta dia. Rindu dia. Itu. Huwa yush'ilul misbah. Ada lagi, hiya tudfi'ul misbah qabla naumi. Huwa untuk laki-laki, dia laki-laki. Kalau dia untuk perempuan, sama-sama. Stres pembahasan kita adalah awal dari sebuah kalimat ini. Dia mematikan lampu sebelum tidur. Dia perempuan.
Ini ada kesalahan. Di mana letak kesalahannya? Saya sengaja menulis. Oh, Pak ini Ustaz lali ya. Enggak. Anda harus bisa ini ya. Jumlah yang angsurul mizolata ini. Ya, yang angsurul mizolata ini salah. Ini bukan jumlah ismiyah. Tapi itu adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Ya ini diawali oleh fi'il kok angsyuru. Seharusnya apa? Ana angsyurul mizallata hina nuzulil matori. Saya ya membuka payung ketika turun hujan. Ya, yang jumlah ismiyah kata-kata angsyurul mizallah itu salah. Harus diawali kalau angsyuru berarti saya ini isim atau isim. Yang terakhir adalah ana aluful, seperti ana aluful mizallata ba'da intihadil matori. Saya menutup payung, melipat payung setelah usai hujan. Tapi anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada paragraf yang terakhir ya, di atasin aja Ustaz. Yang terakhir al-muallimu yu'allimu talamiza. Biar anak-anak pun jelas. Tapi kalau tidak bisa enggak apa-apa. Perhatikan kalimat ini. Maaf anak-anakku ya, kita langsung praktek dalam sebuah ungkapan atau tulisan. Sehingga al-lughah al-muhim al-mumarusah. Bahasa yang terpenting adalah praktek itu, baik praktek secara ucapan, praktek secara pemahaman dalam sebuah teks arti tulisan. Al-muallimu yu'allimu talamiza. Ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Al-muallimu, guru. Guru itu mengajar murid-murid. Guru isim atau kata benda atau kata kerja? Guru ya adalah isim, berarti jumlah ismiyah. Lalu bagaimana Ustaz cara membuat ia menjadi jumlah fi'liyah? Gampang saja, dibalik aja menjadi apa? Yu'allimu al-muallimu talamiza. Guru mengajar murid-muridnya. Perhatikan, kalau di dalam bahasa Indonesia itu bisa satu saja, yaitu guru mengajar murid-muridnya. Kalimat itu simpel saja dalam bahasa Indonesia. Tapi kata-kata ungkapan guru itu mengajar murid-muridnya di dalam bahasa Arab bisa dibuat dua bentuk. Ini hebatnya bahasa Arab, bukan jelimet. Ustaz, jelimet bukan. Sesuatu kalau banyak pilihan itu memudahkan. Saya ulangi lagi kata-kata ini ya. Ketika ada banyak pilihan, itu malah justru memudahkan. Kalau enggak lewat ini, lewat itu boleh. Jadi ketika kamu ingin menerjemahkan guru itu mengajar murid-muridnya, kamu boleh menggunakan jumlah fi'liyah dan kamu boleh menggunakan jumlah ismiyah. Kalau dengan jumlah ismiyah, guru kata guru al-muallimu itu didahulukan. Al-muallimu yu'allimu talamiza. Ya. Atau jumlah fi'liyah, saya ingin membuatnya dengan jumlah fi'liyah. Ya udah, yu'allimul muallimu talamiza. Gitu anak-anakku semua. Baik. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, at-talamizu yata'allamuna al-uluma. Murid-murid itu belajar ilmu pengetahuan. Baik. Saya hanya ingin menerjemahkan, nanti tolong, tapi bukan tugas ini ya, sekali lagi bukan tugas, agar Anda, antum-antuna semuanya untuk merubah sendirinya. Tapi bukan tugas, gak usah dikumpulkan. Saya yakin kalian sudah dewasa. Ya, kalian anak-anak yang cerdas, kalian anak-anak yang soleh dan solehah. Kebaikan kembali pada sang pelakunya. Silakan dirubah sendiri. Al-ummu turabbil atfal. Ibu itu mendidik
Al-abu yunfiqu 'alal usrah. Bapak itu menafkahi keluarga. Al-waladu yahtarimul walidaini. Anak itu menghormati kedua orang tuanya. Wa yu'azzimul mudarrisina. Wa yu'azzimul mudarrisina. Dia ya, dan anak itu dan dia memuliakan guru-gurunya. Al-bawwabu yakhrusul baba. Ya. Bawab itu artinya adalah kalau di Mesir bawab itu tukang jaga rumah. Kalau di sini apa berarti? Satpam. Al-bawwabu yakhrusul baba. Satpam itu menjaga pintu. Terserah nanti, ini pemahaman saja ya. Al-khadimu yaqdil lawazim. Pembantu itu menyelesaikan tugas-tugasnya. Al-khadimatu taskunul baita wa tunazziful asas. Pembantu itu menyapu rumah dan membersihkan peralatan. At-tabahatu tuhayyi'ut ta'am. Tukang masak itu menyiapkan makanan. Dan terakhir, al-bustaniyu yuhafizu 'alal bustan. Tukang kebun itu menjaga kebun. Nah, anak-anakku semuanya yang saya terjemahkan tadi, tolong dirubah dengan sendirinya. Kalau kalimat tersebut kalimat jumlah fi'liyah, ubah saja menjadi ismiyah. Kalau kalimat tersebut jumlah ismiyah, ubah saja menjadi jumlah fi'liyah. Demikian anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan yang singkat serba terbatas ini tidak mengurangi kemuliaan dan keberkahan dalam majelis ilmu kita ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf, dan doa Ustaz selalu untuk kalian dan keluarga, semoga selalu terlimpahkan dalam kebahagiaan. Kita saling berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa berjumpa di pondok pesantren Pesantren Fikri yang tercinta apabila mungkin Magelang, Jawa Wusta, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.